Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Teman-teman, saya pengen berikan update di video kali ini berkaitan dengan kondisi Bitcoin tentunya, di mana Bitcoin itu sudah mulai steady di kisaran area $54.000. Cuman sayangnya kalau misalnya teman-teman lihat dari altcoin itu banyak banget yang dropnya udah signifikan ya. Sebenarnya karena pada dasarnya Bitcoin dominance juga menguat. Oke. Jadi dengan kondisi Bitcoin dominance yang menguat, ya walaupun secara momentum menurut saya overall kita masih dalam momentum penurunan ya. Artinya memang ini mungkin hanya short term rebound saja untuk Bitcoin dominance-nya diiringi dengan penurunan pada Bitcoin sehingga menyebabkan kripto lain juga terkena dampak. Nah, by the way teman-teman, thank you banget yang udah kasih komentar ya soal Fear and Greed Index. Saya juga baru tahu ternyata kalau di sini sebenarnya ada tulisannya sih, cuma waktu itu saya nggak ngelihat teman-teman ya. Jadi fokus saya langsung ke sebelah kiri ini. Nah pada intinya kita sekarang memasuki kondisi fear, bahwa kemarin itu extreme fear dengan kondisi setelah penurunan yang terjadi. Jadi saya rasa itu memang wajar ya, balik lagi fear atau extreme fear atau apapun itu kondisinya memang harus diciptakan untuk menyebabkan banyak retail itu mulai shake. Mereka punya, kita bilang ya, mereka punya wallet lah ya, istilahnya mereka mulai jualan dan lain sebagainya gitu. Karena sebenarnya menurut saya ada beberapa hal yang ini menurut saya cukup menarik untuk kita bahas teman-teman. Tapi balik lagi sebelum saya bahas, saya pengen informasiin dulu ke teman-teman bahwa saya bukan financial expert, jadi saya bukan ahli ekonomi juga. Apapun yang akan saya bahas di sini, ke depannya itu akan fokus ke arah opini saya pribadi. Jadi pendapat saya dan berdasarkan mungkin ya, setidaknya ketidaktahuan saya lah, kita bisa bilang seperti itu. Nah, mungkin teman-teman boleh komen dan boleh discuss bersama di kolom komentar kalau misalnya menurut teman-teman memang ini ya itu antara saya mungkin kurang tepat atau mungkin ya apapun itulah ya, kita boleh diskusi di kolom komen. Jadi sebenarnya gini teman-teman, seperti yang kita ketahui sekarang kondisinya itu kan COVID-19, katanya kan ada varian baru ya. Dan itu saya sudah jelaskan juga sekilas di YouTube channel saya ya, di video yang terakhir Black Friday and COVID ya new varian gitu kan. Nah, sebenarnya gini teman-teman, ini menjadi pertanyaan bagi saya karena ada hubungannya nih harusnya dengan tapering. Kalau misalkan tapering itu jadi dieksekusi, sebenarnya Jerome Powell waktu lalu itu udah sempat pernah ngomong ya, udah sempat pernah berbicara soal ini. Artinya kalau misalkan COVID-19 itu yang varian Delta, specifically dia sebut waktu itu varian Delta itu belum bisa diatasi dengan baik, maka ada kemungkinan tapering akan diundur gitu. Karena dia mau memastikan kondisi ekonomi itu sudah berjalan dengan baik, ya kan? Artinya beberapa indikator yang dia sempat mention itu adalah masalah pengangguran di Amerika Serikat, terus daya beli masyarakat, dan juga waktu itu NFP lah salah satunya ya, atau data pendapatan mereka gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan COVID-19 bener-bener ya, ini yang terbaru varian yang di South Africa ini terus kesebar dan udah nggak bisa di-contain lagi atau di istilahnya di karantina lagi ya, istilahnya COVID-nya itu berhasil keluar dari South Africa dan akhirnya menyebar balik lagi ke US lagi, maka akan ada lockdown lagi, akan ada kondisi pengangguran yang meningkat lagi, dan tentunya akan ada kondisi seperti daya beli masyarakat yang kembali menurun. Dan tentunya impact-nya seharusnya terhadap kondisi ekonomi ataupun terhadap nilai mata uang itu akan kembali menurun atau melemah lagi. Dan seharusnya kalau misalkan dengan kondisi demikian, orang akan mencari instrumen, entah itu emas atau mungkin cryptocurrency, untuk kemudian diinvestasikan oleh mereka, dan bukan diinvestasikan lah, kita lebih bilang kayak lebih sarana hedging lah ya. Jadi kayak istilahnya, oke, nilai mata uang mereka turun, setidaknya value uang yang mereka punya saat ini, kalau misalkan mereka taruh dalam bentuk instrumen lain, entah itu emas atau cryptocurrency, harusnya menguat gitu. Dan berarti kripto kan salah satu opsinya, salah satu pilihannya gitu. Seperti yang kita bisa sama-sama lihat teman-teman, di sepanjang 2019 itu kita masuk ke bear market sampai penutupan akhir tahunnya, di mana COVID-19 itu waktu itu juga di kisaran bulan-bulan Desember ya, di China itu kan COVID-19 baru mulai terjadi, terus nggak lama outbreak ya, alias nyebar ke global, dan sepanjang awal tahun 2020 kita ngelihat Bitcoin itu mengalami penguatan sampai akhirnya terjadi Black Swan di kisaran bulan 3 2020. Lalu sepanjang 2020 awal sampai
bahkan awal 2021 itu kita mengalami penguatan yang sangat signifikan terhadap market cryptocurrency. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah COVID-19 varian baru ini justru akan melemahkan nilai Bitcoin atau justru malah sebaliknya? Karena bisa menyebabkan kondisi tapering itu kembali ditunda lagi dan diundur lagi, teman-teman. Nah, itu adalah beberapa hal yang menurut saya pribadi harusnya kita bisa pertimbangkan sih kira-kira ya. Apakah dampak dari si COVID-19 ini akan menyebabkan instrumen cryptocurrency kembali melemah lagi dan justru kita masuk ke bear market atau justru sebaliknya, teman-teman. Ya, itu yang kita pengen ajak teman-teman buat diskusi di kolom komentar. Jadi make sure kalian komen ya. Nah, lalu selain itu kita dapat informasi menarik yaitu Alex Mashinsky itu nge-tweet dia beli sekitar 10 juta dolar dalam bentuk Bitcoin dan Ethereum di harga saat ini ya at current levels to add to my positions dia bilang we may see a retest at of 53k dollar for BTC and 4k for Ethereum, but this should be short-term bottoms with us going back to 70k from here. Ini Alex Mashinsky yang bilang, dan ya beberapa orang cukup percaya dengan Alex Mashinsky bahwa dia adalah salah satu pakar di cryptocurrency juga. Jadi apakah 53 ribu dolar merupakan bottom dari Bitcoin? Let's see teman-teman ya. Nah ini adalah analisanya. Jadi kita akan masuk ke price action saat ini dengan kondisi sebenarnya saya punya long term view-nya, saya sudah punya ya pokoknya gitu lah ya teman-teman ya. Tapi kita akan fokus ke pembahasan saat ini dulu. Pertama teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement. Kalian bisa tarik Fibonacci dari swing high to swing low. But before kita menggunakan Fibonacci, kita akan gunakan yang paling sederhana yaitu key support resistance. Ya, teman-teman tinggal munculkan key support atau key resistance di sini. Which is kalian sama-sama tahu ya, ini adalah highest point di kisaran awal September, di mana sebelum terjadi drop yang sampai kisaran 40 ribu dolar. Nah, sekarang teman-teman, kita sama-sama tahu di sini merupakan area key support resistance-nya untuk si Bitcoin. Nah, kita tambahkan Fibonacci retracement. Ya, kita tarik dari swing low ke swing high-nya, dan kita dapati kisaran 50%-nya itu di 54 ribu dolar, dan 61,8%-nya itu di kisaran 50.800 dolar. Nah, satu lagi teman-teman, yang sudah saya bahas cukup lama yaitu trendline yang terbentuk dari Bitcoin lowest point di kisaran 20 Juli 2021 dan ditemukan dengan kisaran lowest point di 22 September 2021 teman-teman. Kalian bisa dapetin trendline yang manakala areanya itu berpotensi di kisaran level ini ya. Jadi memang kita di sini sebenarnya melihat ada beberapa titik confluence of support yang berpotensi menahan laju penurunan daripada si Bitcoin. Dan itu ya berkisar di kisaran 53.000 sampai 54.000 dolar. Or should we say around 52.500 sampai 54.200 teman-teman. Jadi inilah yang sebenarnya menurut saya pribadi ya ada potensi gitu. Karena sebenarnya gini ya, kita ngomong fair-fairan teman-teman. Apa sih indikasi sebuah uptrend? Yaitu higher high, higher low sequence kan. Di sini udah jelas. Kita ngelihat mulai terbentuk yang namanya higher high, higher low sequence ya. Bahkan di sini kita udah create another higher high. Tinggal pertanyaannya, where is our higher low? Apakah di sini saat ini ya, atau justru kita fail mempertahankan key support ini dan membawa Bitcoin justru drop lebih signifikan lagi dan akhirnya malah masuk ke bear market gitu teman-teman ya. Nah inilah beberapa hal yang menurut saya perlu kita istilahnya perhatikan di kondisi saat ini gitu. Dan sebenarnya sih dengan apa yang saya jelaskan tadi menurut saya ini memang kita ada potensi ngelihat bottom di kisaran area ini. Karena sebenarnya kalau kita kembali lagi ke skenario yang sebelumnya teman-teman, nah ini ya kita sudah pernah jelaskan sebelumnya di video yang terakhir bahwa si Bitcoin ini memang kalau saya pribadi lihat saat ini itu kita sudah berada di bagian bottom juga dari descending dari broadening wedge pattern atau broadening top pattern dan juga berpotensi ABC flat correction pattern ya atau expanded ABC flat corrective pattern bisa dilihat jelas dengan kondisi pada time frame hourly-nya di mana kita sama-sama lihat teman-teman prosesnya WXY kemudian terbentuk wave B ya. Kita bisa lihat di sini terbentuk wave B, wave A, lalu 1, 2, 3, 4, dan sekarang berpotensi wave 5-nya kita harusnya sampai di kisaran 52.700 dolar berdasarkan Fibonacci eksternal 1618. Nah, untuk lebih simpelnya lagi teman-teman, itu cukup fokus di sini aja ya. Kalau saya pribadi, kemarin kan udah ada yang ngomong tuh, boleh serok nggak, dan lain sebagainya. Ini kalau saya pribadi teman-teman, sebelum kita berhasil break dari key support resistance di sini, ya,
saya pribadi mungkin nggak akan lakukan transaksi dulu untuk di spot, terutama istilahnya untuk saya nambah posisi. Ya kalau misalkan teman-teman mau ikutin Alex Mazinski ya silakan, dia udah bully di sini kan, istilahnya dia bilang $53.000 menurut dia itu adalah temporary bottom gitu. Nah tinggal pertanyaannya, apakah ia bisa marketnya drop kembali? Ya jelas ya, obviously yes, bisa drop lagi gitu loh dari level ini gitu. Tapi apakah bisa rebound? Ya kalau menurut saya pribadi, based on price action, saya pribadi adalah orang yang ngeliat price action, maka seharusnya Bitcoin itu must break out dari $56.000 dulu, baru kita bisa ngeliat konfirmasinya. Ya, itu pun baru konfirmasi pertama loh teman-teman. Kita belum include yang dia punya broadening, istilahnya ya descending broadening wedge pattern-nya. Artinya dia harus break dari descending broadening wedge pattern-nya dan juga BF zone dari seller di kisaran area $59.300 kurang lebih. Baru kita bisa ngeliat dia konfirmasi kembali, istilahnya dia punya probabilitas untuk dia kembali bullish itu harusnya bisa jadi lebih tinggi setelah itu terjadi, teman-teman. Oke, saya rasa teman-teman itu aja paling penjelasan saya seputaran Bitcoin untuk kali ini, ya, atau analisis saya seputaran Bitcoin untuk kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya minta feedback dari teman-teman dengan diskusi tadi beserta ya mungkin sekitar 3,5% teman-teman ya buat yang nonton sampai selesai. I think you guys deserve it dan semoga kira-kira informasi yang saya bagikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di next update. Thank you so much. Have a nice weekend. Have a nice Sunday. Cheers.